Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Farudin dari Sistem Informasi 18. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari etika profesi yang berjudul Melawan Gelombang Kejahatan Siber, Tantangan dan Solusi dalam Era Digital yang Terus Berkembang. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama, kejahatan komputer atau cybercrime telah menjadi ancaman serius di era digital yang terus berkembang. Yang kedua, cybercrime mencakup serangan siber, pencurian data, penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan bentuk kejahatan siber lainnya. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi digital memberikan celah bagi para pelaku kejahatan untuk mengambil keuntungan dan menyebabkan kerugian signifikan. Dan yang terakhir, diperlakukan pendekatan konferensif untuk mengenai kejahatan siber di Indonesia. Baik, untuk rumus masalahnya sendiri, yang pertama, tantangan utama dalam melawan gelombang kejahatan siber dalam era digital yang terus berkembang. Yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap tingkat dan jenis kejahatan siber yang muncul. Yang ketiga, solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi dan melawan kejahatan siber yang semakin canggih dan kompleks. Dan yang terakhir, peran pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan kejahatan siber. Baik, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, menganalisis tantangan utama dalam melawan gelombang kejahatan siber dalam era digital yang terus berkembang. Yang kedua, mengevaluasi dampak perkembangan teknologi digital terhadap tingkat dan jenis kejahatan siber yang muncul. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi dan melawan kejahatan siber yang semakin canggih dan kompleks. Dan yang keempat, menganalisis peran pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan kejahatan siber. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan keamanan siber di era digital yang terus berkembang. Baik, untuk tinjauan pusakanya sendiri, yang pertama, pengertian kejahatan siber, definisi kejahatan, dan variasi jenis serangan yang ada. Dampak kejahatan siber, dampak negatif yang dihasilkan oleh kejahatan siber terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. Dan yang terakhir, perkembangan era digital, perkembangan teknologi informasi komunikasi yang memberikan peluang bagi kejahatan siber. Baik, untuk selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, prinsip keamanan siber. Jadi, prinsip-prinsip dasar keamanan siber seperti kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan data. Untuk serangan siber umum ini yang sering dilakukan seperti malware, phishing, hacking, DDoS, dan pencurian identitas. Yang terakhir, alat dan teknik kejahatan siber. Yang pertama, alat dan teknik yang sering digunakan oleh penjahat itu seperti ransomware, keylogger, engineering, dan brute force attacks. Baik, untuk studi terlebih dahulu, yang pertama, tinjauan peneliti terkait penelitian terdahulu tentang tantangan dan solusi dalam melawan kejahatan siber. Yang kedua, temuan utama, hasil-hasil penelitian terdahulu tentang tren. Baik, untuk solusi dan melawan kejahatan sibernya, yang pertama, kesadaran dan pendidikan keamanan siber, yaitu terus melakukan pelatihan individu dalam mengenai serangan phishing, penggunaan kata sandi yang kuat, dan mengenali malware. Untuk kerjasama dan kolaborasi, itu sangat penting kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta dalam berbagai informasi dan praktik keamanan terbaik. Untuk penegakan hukum sendiri dalam sistem siber ini, menyelidiki kejahatan siber dan perlu kerjasama antara penegak hukum dan sektor swasta. Untuk peran kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin dalam meningkatkan keamanan siber.
Untuk implikasi dan kesimpulannya sendiri, yang pertama pentingnya memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan keamanan siber dan pendidikan publik. Yang ketiga, peningkatan kemampuan teknis dalam bidang keamanan siber. Dan yang terakhir, melindungi individu dan lembaga dari kerugian finansial dampak negatif lainnya. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.